Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Agung Gunawan dari kelas 1F, Prodi Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan tentang codingan, yaitu codingan tentang aplikasi kasir minimarket kelompok 3. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, baik. Saya rasa jelas ya. Nah, di sini kita ada bagian deklarasi dan inisialisasi. Nah, contohnya yang ini nih. Sebentar, saya tandain dulu. Nah, ini. Nah, itu bagian inisialisasi dan pendeklarasian. Seperti itu. Apa itu pendeklarasian nih? Contohnya nih, yang cost in max barang, yaitu berarti batas maksimum jumlah barang yang dapat dimasukkan adalah 10 gitu. Jadi kalau kurang dari 10 atau lebih dari 10, maka tidak akan bisa gitu dijalankan si programnya. Nah, terus ada nama barang juga nih, yaitu array untuk menyimpan nama barang. Nah, terus ada lagi harga barang. Nah, harga barang tuh array untuk menyimpan harga satuan masing-masing barang. Nah, terus ada juga jumlah barang. Nah, jumlah barang tuh adalah array untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli. Nah, terus ada lagi jumlah total barang. Nah, ini tuh variabel untuk menyimpan jumlah total barang yang dibeli oleh pengguna. Nah, terus ada lagi total harga. Total harga sama dengan 0. Nah, itu tuh variabel untuk menyimpan total harga dari semua barang yang dibeli. Nah, terus ada lagi jumlah bayar gitu. Nah, itu adalah variabel untuk menyimpan jumlah uang yang dibayar oleh pengguna. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Ada cout, masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Nah, yang ini. Nah, yang itu. Nah, jadi itu adalah input. Kita harus menginput jumlah barang yang dibeli. Nah, itu adalah kode atau codingan untuk menginput jumlah barang. Nah, jadi program tuh meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang. Sebentar. Nah, jadi program tuh meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Input ini akan disimpan dalam variabel jumlah total barang. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas yang if. Nah, if itu apa? Yaitu validasi jumlah barang. Nah, misalkan kayak tadi, jika jumlah barang yang dimasukkan tidak valid atau kurang dari 1 atau lebih dari 10, program akan menampilkan pesan error dan keluar. Nah, itu yang ini nih. Nih, misalkan kalau kita inputnya tuh barangnya kurang dari 1, maka akan muncul nih kata-kata yang ini nih. Jumlah barang tidak valid. Atau kita juga input barangnya tuh lebih dari 10. Bahkan 11, 12 gitu. Nah, itu tidak bisa. Maka sistem akan melaporkan bahwa jumlah barang tuh tidak valid. Seperti itu kira-kira. Nah, lanjut. Ada input data barang. Nah, ada for in sama dengan i sama dengan 0 gitu. Nah, itu tuh kita itu tuh bagian input data barang gitu.
Nah, jadi program tuh meminta pengguna untuk masukkan data tentang barang yang ingin dibeli gitu. Data yang diminta adalah yang pertama. Nah, pertama tuh nama barang. Nah, nama barang. Nah, itu harus kita tuh diminta menginput nama barangnya gitu. Nah, terus kita juga diminta untuk menginput harga satuannya tuh berapa gitu. Seperti itu. Terus kita juga diminta untuk menginput jumlah barang yang dibeli gitu. Nah, ini tuh jumlah, kita juga harus diinput nih, menginput gitu jumlah barang yang dibeli itu berapa gitu. Nah, jumlah barang yang dibeli gitu berapa gitu, juga harus diinput gitu. Nah, contohnya nanti saya akan jelasin di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tuh bagian dari struk yang memang sudah jadi gitu. Nah, ini tuh prosesnya gitu, pembuatan struknya gitu. Nah, jadi ini tuh proses penampilan struk pembelian. Nah, yang si out ini nih, struk minimarket kelompok 3. Nah, itu ke bawahnya tuh ini tuh proses buat struknya gitu. Oke, jadi program menampilkan bagian atas dari struk pembelian yang berisi informasi tentang barang yang dibeli gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kan ada for in lagi nih, for in kedua. Nah, itu adalah program menghitung dan menampilkan total harga. Nah, pada bagian ini program menampilkan informasi setiap barang yang dibeli, termasuk jumlah, harga satuan, dan subtotal atau jumlah barang dikali dikali harga satuan. Terus total harga dari semua barang akan dihitung dan disimpan dalam total harga, seperti itu. Nah, kita lanjut. Out total harga. Nah, di sini kita juga program tuh meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan dari pelanggan gitu. Kan yang tadi itu misalkan total harganya tuh 50.000. Nah, terus jumlah bayarnya tuh 100.000 gitu. Nah, maka kita masukkan tuh. Jadi program tuh meminta kita memasukkan jumlah yang dibayar gitu. Nah, terus di sini juga ada while-nya. Nah, apa itu while? Jadi while tuh sama seperti tadi gitu, input pembayaran dan validasi itu tuh semua tuh proses. Kayak misalkan nih, jika jumlah uang yang dibayarkan kurang dari total harga, program akan meminta pengguna untuk memasukkan ulang jumlah uang yang cukup gitu. Nah, di sini berarti jika ada suatu error gitu dalam penginputan data tadi gitu. Kan uangnya tuh kan tadi total harganya tuh 50.000, yang dibayarkan 100.000 kan, itu kan cukup gitu. Nah, jikalau jumlah yang dibayarkan itu kurang dari 50.000, maka sistem akan mengeluarkan kayak kata-kata yang ini nih, maaf, uang Anda kurang, mohon lakukan ulang pembayaran gitu. Nah, terus kita juga diminta masukkan jumlah bayar lagi gitu. Nah, selama uang yang dibayarkan kurang dari yang
total yang harus dibayarkan, maka sistem akan memberikan peringatan seperti ini nih, maaf uang Anda kurang gitu. Nah makanya kita harus memasukkan data yang memang lebih gitu dari 50.000 itu gitu kan, tadi 100.000 kan, boleh lebih, boleh pas, seperti itu. Maka sistem akan berjalan dengan lancar gitu, sesuai gitu. Nah lanjut, kalau sudah gitu, maka jadi misalkan jumlah yang dibayar tuh udah sesuai gitu, pas atau lebih gitu, maka bakalan menampilkan kembalian gitu kan. Tadi kalau kembalian ya gitu, kalau lebih dari 50.000 yang dibayarkan gitu, si jumlah bayarnya teh gitu. Nah maka akan ada kembaliannya gitu dari total yang dibayarkan, seperti itu. Terus juga ada pesan terima kasihnya gitu kan, terima kasih telah berbelanja, selamat datang kembali gitu. Nah seperti itu. Terus itu akhirnya program menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna setelah transaksi selesai. Nah seperti itu. Nah terus ada return 0. Nah jadi ini tuh tanda bahwa akhir program gitu, program selesai dieksekusi dan keluar dengan nilai 0, yang berarti tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Jadi program tuh bakalan berjalan gitu, jadi tidak ada kesalahan gitu, tidak ada error gitu, seperti itu. Nah sini juga ada contoh nih, maaf. Nah itu afteran gitu. Nah itu contoh afteran nih, kalau udah dijalanin tuh seperti ini nih. Nah kita juga diminta untuk masukkan jumlah barang yang ini beli. Nah kita juga harus input tuh jumlah barang yang ini beli itu berapa gitu. Nah di sini misalkan kita mau belinya tuh 2 barang gitu, maka masukkan gitu angka 2 gitu. Nah setelah itu kita run lagi. Nah maka akan menghasilkan program berikutnya gitu. Nah kan udah diisinya 2 nih. Nah setelah di run lagi maka akan muncul sistem lagi nih, barang ke 1 gitu. Terus kita juga harus input lagi nama barangnya tuh apa gitu. Misalkan yang pertama tuh es krim, kita enter lagi gitu, kita run lagi gitu, maka akan muncul nih es krim. Ini kan udah di sini es krim. Nah kita run lagi gitu. Nah terus kita juga diminta buat masukin harga satuannya tuh berapa gitu. Nah di sini kan 5.000 gitu kan. Nah kita masukkan tuh harga barangnya tuh berapa gitu. Nah lanjut kita run lagi. Nah setelah di run maka akan, nah kan tadi kita juga masukkan jumlah barang yang dibeli kan, ini 2 ya. Nah maka barang yang kedua kita juga harus input lagi seperti yang barang ke 1 gitu. Misalkan barang kedua tuh pisang, terus harga satuannya tuh 6.000, terus jumlah pisang yang ini beli gitu, yang dibeli itu berapa, 4 gitu. Nah sama juga nih yang es krim itu, jumlah es krim yang dibeli itu berapa gitu kan, kita input lagi tuh. Nah setelah itu kita run lagi nih. Nah maka akan muncul nih struknya nih. Nah struk minimarket kelompok 3 gitu. Nah itu udah muncul tuh struknya nih. Terus ada nomornya juga gitu kan, nomor 1 gitu. Itu nomor barang 1, nomor barang 2. Nah terus ada namanya juga kan gitu, es krim
terus ada pisang gitu. Jadi es krimnya tuh harganya tuh eh 5.000 gitu, dikali 4 gitu kan, belinya 4 gitu, jadi 20.000 gitu. Terus pisang, harga pisang tuh satuannya tuh 6.000. Nah, beli 4 jadi 24.000. Nah, maka eh harga satuan gitu kan, di sini udah ditulis nih harga satuan. Nah, maka total harganya tuh 44.000 gitu. Nah, kita juga disuruh untuk masukkan jumlah bayar gitu. Kayak tadi, kita gak boleh kurang dari 44.000 untuk masukin si eh, apa si jumlah bayarnya gitu. Kalau kita masukinnya kurang dari 44.000, maka akan error gitu, si ininya tuh bakalan muncul kayak tadi gitu, uang tidak cukup gitu, mohon lakukan pembayaran ulang gitu kan. Nah, akan terjadi error gitu. Makanya kita harus masukkan eh pembayar jumlah jumlah bayar itu harus sesuai gitu. Nah, seperti itu. Maka setelah kita masukkan jumlah bayar yang sesuai gitu, pas atau lebih, maka kita run lagi gitu. Nah, maka program selesai gitu, struktur sudah jadi gitu. Nah, kan tadi masukkan jumlah yang dibayar tuh 100.000 gitu, maka akan keluar gitu kembaliannya tuh berarti 56.000 gitu. Nah, seperti itu. Terus ada juga gitu kata-kata terima kasih gitu, terima kasih sudah belanja, datang kembali gitu. Nah, setelah selesai maka struk sudah jadi gitu, struk sudah bisa dikasih ke pelanggan sama uang kembaliannya tuh 56.000. Seperti itu kira-kira. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.